Hello everybody, welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Thank you very much for tuning into the show today. Jakarta Desert Week 2021 sekarang lagi berlangsung. And kita Ray Jensen Radio Podcast team mau berterima kasih banyak untuk Jakarta Desert Week karena kita sudah jadi media partner lagi tahun ini. So thank you very much for this opportunity. Kita akan ngobrol dengan salah satu foundernya, Gupta Sitorus. Dia megang marketing dari Jakarta Desert Week yang menurut gua sekarang jadi the biggest platform buat pastry chef dan dessert untuk showcasing their skill and their product. Temanya tahun ini adalah art. Dan buat yang penasaran produknya itu kayak gimana, kalian pasti harus nyobain semuanya karena tahun ini itu mereka udah grow jadi banyak banget merchant yang ikut kolaborasi dengan mereka. Boleh cek langsung di Instagram Jakarta Desert Week atau Tokopedia. Gampang, ketik aja JDW, langsung keluar semuanya. Nah, Jakarta Desert Week tahun ini itu berlangsung dari tanggal 25 Oktober sampai 14 November 2021. So check it out guys before it's over. Karena menu-menunya yang bertema art ini cuma available dari tanggal segitu. Habis itu nggak bisa nyobain lagi. Oke, hope this episode can inspire you and entertain you at the same time. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast YouTube channel. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, please check out our Instagram @RayJensenRadio. Okay, without further ado, please welcome Gupta Sitorus. Enjoy the show. Everybody, kita sudah ditemenin sama Mr. Gupta Sitorus. Welcome to the show. Thank you Ray, thank you so much for having me today. Pertama gue mau say thank you buat Jakarta Desert Week udah ngajak kita lagi jadi media partner. Yeah, thank you very thank much. Nah, lu adalah salah satu founder dari Jakarta Desert Week. Ya. Awal idenya mulainya dari mana sih? Karena funny story sebenarnya. Jadi sebenarnya ini berawal ketika gue sama Talita, sama Kevindra, sama Primo, kita lagi makan di sebuah mall di Jakarta Selatan. Oke. Kita kepikiran ini, that was like 2016, 17, gitu kan. Terus kita ngelihat, ini kok banyak banget festival ya, tapi kok jarang sekali festival ada yang memberikan highlight buat para pekerja dessert. Itu doang, kok gak ada ya. So, that particular discussion during that dinner itu yang membuat kita berpikir hampir sama kayak 2 minggu, what can we do ya buat teman-teman ini ya. Itu satu. Kedua, kita ngelihat ada sebuah kondisi di industri dessert, mungkin di dapur gitu ya. Kok kita ngelihat teman-teman yang chef dessert ini kok, ini again, this our personal ini ya, opinion ya. Iya. tidak mewakili siapapun gitu kan. Kita ngerasa friksi itu tebal banget, Ray. Sangat friksi itu kencang banget gitu. Gue gak tahu apakah ini gara-gara kalau kita ngomongin dessert itu berhubungan sama formula, teknik, atau apapun itulah, sehingga jarang kali ada teman-teman chef dessert tuh mau ngeguyup. Beda sama yang di hot kitchen gitu. Gue ngeliatnya mereka tuh lebih I don't know, lebih ngeguyup gitu kan ya. So, let's do something. Akhirnya muncullah Jakarta Desert Week sebagai sebuah platform yang bisa memberikan spotlight, highlight buat teman-teman di pelaku sektor dessert, sekaligus juga menjadi platform buat bikin teman-teman ini juga ngeguyup sih satu sama lain. Jadi gitu sih. Terus waktu pertama itu kan tahun 2017. 17, iya. Betul. How's the kayak animonya di market gimana? 2018. Kita 3 tahun sekarang. 3 tahun. Ya. 2018. Gimana itu? Menarik banget karena apa? Karena basically JDW is the first restaurant week konsep yang ada di Indonesia. Jadi cukup challenging karena kita harus mengenalkan atau mengedukasi publik tentang bentuk ini sebenarnya. Karena orang-orang itu tuh tahunya festival tuh lu ke tempat sana, ada tenda gede-gede gitu kan, ada makanan banyak gitu kan, that's festival. Belum bazar. Iya, bazar gitu. Belum familiar sama konsepnya restaurant week yang kita memilih restoran, kemudian kita mengkuratori restoran, kemudian mereka bisa hopping. Jadi meskipun kita punya challenge itu, tapi juga ternyata animo cukup luar biasa gitu kan ya. Banyak sekali publik yang cukup menunggu konsep ini, dan terbukti juga kita ngelihat
coverage media luar biasa. Oh luar biasa. Luar biasa at that time. Kemudian juga publik-publik yang posting-posting juga luar biasa. Bahkan sampai jadi trending Twitter juga. Gitu. Jadi buat gue sih from that particular variable kita melihat bahwa JDW ini punya potensi dan punya kecepatan buat menjadi sebuah platform yang bisa besar sih, Ray. Iya gitu. Sampai di Instagram kalian aja kan ada sampai Pak Sandiaga Uno kan? Ya itu tahun ini. Yes. Tahun ini, ya betul. Iya, nah, sampai makanya part of the program kayak Wonderful Indonesia gitu. Betul. Nah, melihat program ini snowballing gitu kan ya dari tahun ke tahun, kemudian juga pas pandemi juga masih tetap moncer gitu kan ya. Kemudian akhirnya pemerintah melihat bahwa ini program atau platform bisa diberikan kesempatan untuk bisa lebih besar lagi. Jadi kemarin JDW itu sudah diberikan dinobatkan sebagai Karisma Event Nusantara. Intinya menjadi event nasional lah gitu yang bisa didorong menjadi sebagai event regional gitu sih. Luar biasa. Terus gitu. You are in charge of the branding and marketing. So basically we have 6 founder. Kita ada Tari Tartiadi, founder dan ownernya Bo Bakery. Yes. Tentu lo tahu. Ada Arim Binimpuno, lifestyle guru. Yes. Shout out. Mbak Rimbi. Hai Mbak Bimbi. Itu ada Tria Nur Agustina, dia senior editor di Femina. Ada Kevindra Sumantri. Siapa yang gak kenal Kevindra ya? Yes. Lo kenal Kevindra gak? Siapa? kenal. Ada gue sama Primo. We both are marketing and branding people. So basically the 6 of us itu kita membagi the same accountability. Tapi of course karena kita semua itu juga punya kompetensi dan apa ya, I wouldn't say skill, tapi mungkin passion yang berbeda-beda gitu kan, makanya kami bagi-bagi tugas. Tapi tanggung jawabnya semua sama. Gitu. Misalnya kayak gue sama Primo karena memang background kita di branding, so we are more responsible in membuat konsep, kemudian memilih tema, kemudian juga mikirin bagaimana how to market this thing, sponsor, merchant dan lain-lain. Tria dan Kevin karena mereka memang punya network di merchant yang sangat luar biasa karena mereka sudah lama di industri F&B. Yes. Mereka banyak sekali membantu dan banyak sekali berkontribusi di merchant relation dan kuratorial. Dia tahu nih, maksudnya kalau buat tahun ini kayaknya yang ini lagi bagus gitu kan ya. Yang ini masih perlu di nurture dulu. Mungkin we can invite them next year. So Kevin dan Tria punya kemampuan itu. Sedangkan Tal dan Mbak Bimbi karena memang orang dapur banyak sekali berkontribusi di substansi gitu kan ya. Maksudnya membantu di media development, kemudian juga mengarahkan teman-teman merchant dan gitu sih Ray. Oke. Terus lu nge-choose tema, why art this year? This actually one of the most interesting part in JDW sebenarnya adalah tema. Iya, itu yang bikin seru justru kan. Betul, karena di unlike other festival kita memberikan challenge buat para pelaku sektornya gitu. Karena kayak di tahun pertama kita punya temanya itu retro, kemudian kemarin tuh adalah gue lupa kemarin apa ya? Kayak Galaxy gitu-gitu gak sih? Gua makan brownies Galaxy soalnya. Kayak sci-fi, magical gitu. Magical? Iya. Oke, tahun pertama temanya adalah retro, kedua adalah magic, tahun ini adalah art. Jadi kenapa kita memutuskan untuk membuat sebuah challenge setiap tahunnya? Karena apa? Karena kami percaya bahwa para pelaku ini adalah orang-orang yang sangat kreatif. Dan ini ada hal yang menyenangkan melihat bagaimana mereka ditantang untuk melakukan sesuatu. Sehingga mereka juga punya kesempatan untuk doing something out of their comfort zone. Gitu. Ketika mereka diberikan challenge, bagaimana sih mereka respon challenge ini? Dan ini yang setiap tahun kita coba pikirin. Dan to your question, kenapa kita milih art sebagai tema tahun ini? Karena kita melihat bahwa para pekerja ini adalah pekerja-pekerja seni sebenarnya, tapi mereka jadi dapur. Lu kalau ngelihat, gue sebenarnya juga kerja di dapur gitu, tapi lu kalau ngelihat teman-teman yang cold kitchen atau yang dessert ini kalau kerja tuh tenang. Gitu sangat kan, ya kan tenang gitu. Beda sama kita yang di masak rendang, gitu kan. Tapi kalau yang dessert tuh kayaknya tenang, pasang musik gitu kan, beda banget. Maksudnya gue bahkan pernah di hotel juga gitu kan, gue ngelihat bagaimana teman-teman di hot sama di cold kitchen tuh have a very different working, bukan etik tapi mungkin ambience gitu kan ya. Nah, gue ngeliat bahwa the dynamics is different. Gitu. Very different. Both are seniman lah gitu. Cuman kenapa kita akhirnya mengangkat art? Karena again kita pengen menjadikan ini sebagai sebuah apresiasi buat mereka juga bahwa mereka adalah seniman sebenarnya. Dan kita juga pengen lihat bagaimana mereka bisa menginterpretasikan art ini ke dalam makanan sebenarnya. Kalau sekarang kan udah banyak banget merchantnya kan. Dan pasti kurang lebih 70 tahun ini. Kalau kalian ngajakin mah udah pasti mau lah. Amin. Iya kan? Iya. Tapi waktu awal tuh gimana? Sebagai merchant review. Apakah kayak cautious gak? Itu tadi gue bilang. Karena apa? Karena basically the six founder itu sebenarnya sudah punya
presence. You know? Ya kan? Kevindra dan Triad sebenarnya sudah punya network di situ. Jadi sebenarnya tidak terlalu banyak challenge ketika kita melakukan merchant acquisition. Gitu. Karena apa? Karena tadi Triad sudah sebagai jurnalis dia sudah punya network. Kemudian juga Kevin juga sebagai seorang jurnalis juga sudah punya network. Tapi memang challenge adalah at that time meng-convince bahwa ini adalah platform yang bermanfaat buat kita semua sebenarnya. Itu sih. Iya. Gue sorry to say nih ya, tapi kayak banyak banget kalau misalnya acara-acara gitu yang at the end of the day kurang advantageous buat merchant-nya. Lu pernah banyak kayak program-program dari mana gitu. Ayo ikutan, tapi ternyata merchant-nya tidak diuntungkan atau sedikit gitu sih. Tapi kalau JDW emang enggak dong. Udah kelihatan gitu lah. Biarpun gue bukan merchant tapi kan teman-teman gue yang di podcast gue udah beberapa kali kayak justru sales-nya gila banget waktu lagi Jakarta Dessert Week kan. Nah, one of the reason kenapa kita bikin JDW sebenarnya kita ingin jadikan ini sebagai sebuah platform yang non-profit sih, Ray. It's a non-profit platform. Tapi ketika kita bilang non-profit bukan berarti nggak sustain. So in a way we need to keep this thing sustainable lah. Nah kalau kita ngomongin sustainable berarti kan tetap ada kontribusi financial di situ. Oh iya dong, harus. Tapi karena kita punya mindset yang non-profit sehingga kita sebisa mungkin tidak mencoba untuk mengeksploitasi atau taking profit from this whole thing gitu kan ya, sehingga banyak sekali kompromi-kompromi yang kita lakukan supaya yang penting macam dulu put them first gitu kan ya. Nah ini yang sebenarnya menjadi basic rulesnya kami di founder. Pokoknya whatever gini deh, kayak sesimpel gue ngawinin Matt Bagel sama Toblerone gitu kan ya. Iya tuh. Ya kan, what's in it for me gitu kan. Sebenarnya tidak ada gitu kan, bukan bilang ada, tapi mungkin tapi the benefit adalah dibuat buat Toblerone dan buat Matt Bagel. Yes. Atau siapapun itulah yang berpartisipasi. Dan buat the whole industry secara keseluruhan gitu loh. Jadi prinsip ini yang membuat kita ngerasa bahwa the benefit should this platform should be beneficiary for whoever yang involved. Dan kalau bicara tentang benefit, di tahun lalu akhirnya kita terdorong untuk membuat sebuah impact report. Gitu. Jadi kita pingin bahwa JDW ini nggak hanya sebagai ajang yang hura-hura atau ajang hanya pingin pamer gitu kan ya, atau ajang ngabisin waktu kita aja, tapi juga ajang yang bisa memberikan kontribusi buat si merchant dan sektor secara keseluruhan. Nah, kalau kita ngelihat reportnya yang kemarin itu cukup nyenengin sih. Gitu. All in all atau in average basis itu kita nanya ke merchant, average sales increase-nya itu during JDW itu 20-30%. Wow, nice. Gitu. Dan waktu itu lagi pandemi. Gile. Lagi pandemi. Jadi makanya menurut gue tahun lalu tuh adalah momentum yang yang cukup monumental buat kita juga, di mana kita akhirnya bisa mempivot platform kita yang offline menjadi yang online. Gitu kan ya. So buat kami itu momentum yang sangat-sangat pas banget, dan kedepannya gue sih pinginnya itu tetap akan menjadi sebuah platform yang tetap ya. Dimana gue ngeliat bahwa memang kedepannya people are punya traction ke e-commerce gitu kan ya. Dan of course mungkin kita bisa nyari tantangannya mungkin nanti hybrid dengan offline, tapi gue sih pinginnya tetap ada kolaborasi dengan e-commerce sebenarnya. Iya, waktu yang kedua jujurnya gue kayak gila sama e-commerce itu gimana ya? Gitu loh, gue kayak gimana nih ya. Tapi ternyata malah lebih gampang nyarinya kan. Challenge adalah tidak semua merchant itu sudah punya account di e-commerce. Oh iya benar. Belum familiar. Yang kedua, dessert tray. Kita ngomongin logistical. Kita masih belum punya banyak logistik sebenarnya. Jadi tahun lalu tuh beberapa teman-teman tuh dipaksa untuk berkreasi gitu kan ya. Tidak hanya di produknya tapi juga di logistiknya. Gimana cara ngirim es krim. Iya. Kan ya. Ini misalnya kemarin tuh tahun lalu tuh ada dapur coklat sama Walls. Ya kan, mereka bikin sebuah kreasi lah. Nah, gimana make sure bahwa produknya yang hasilnya ini bisa dikirimkan dengan baik. Iya, dengan maksimal. Exactly. Kemudian akhirnya dapur coklat, buat gue tuh agak jenius sih sebenarnya. Dia akhirnya melumerkan es krimnya, kemudian dijadikan sebagai bahan kue. Jadinya kue, yang mengirimkan kue aja. Buat gue tuh this kind of creativity yang sebenarnya gue sangat-sangat terdorong untuk melihat tahun per tahun gitu kan ya, bagaimana teman-teman di dessert tuh luar biasa ngasih, buat gue tuh ngasih happiness ya buat orang meskipun kita bayar ya gitu. Tapi itu happiness gitu loh. Jadi dan to me is a very amazing journey sih. Dan dari tahun ke tahun kalau lu lihat growth-nya gimana? What do you feel?
Man, this year lagi-lagi juga kemarin kami agak takut sebenarnya. Agak takut karena tahun kedua nih kita online gitu kan ya. Apakah orang udah bosan kali ya. Terus what should we do ya. Tapi ternyata again kalau kita ngomongin dessert ya Ray. Selalu ada hal yang baru yang dihasilkan oleh teman-teman di dapur sebenarnya. Dan kalau kita ngeliat juga tahun ini tuh cukup menyenangkan karena apa? Karena kita ngelihat kolaborasi antara toko dan brand besar tuh banyak banget Ray. Gitu. Ntar gue bacain mungkin ya. Gue boleh megang HP gak sih di sini? Boleh lah, emang lagi sekolah apa nggak boleh megang HP. Ada beberapa kolaborasi yang jadi highlight tahun ini tuh kayak misalnya. Tadi Matt Bagel Toblerone. Betul. Tadi, iya itu luar terus biasa. Terus ada terus ada Endorphin sama Cadbury. Ada Luceria, ice cream brand sama Oatly. You know the milk thingy. Ada Ants Bakery sama Andros. Ada Esquisse sama Buarong. Wow. Ada Kibo sama Indomilk. Lemon Discovery Indomilk. Harper and Corden sama Oreo. Terus Gelato Secret sama Oreo dan lain-lain. Jadi lu lihat bagaimana animonya tuh udah ngikut gitu ya. Exactly, bagaimana this huge brand itu melihat sebuah kesempatan untuk berkolaborasi dengan macam-macam yang artisan. Jadi buat gue ini sangat-sangat luar biasa dan gue nggak pernah lihat ini sebelumnya di Indonesia sebenarnya. Gitu. Iya emang nggak ada sih. Gitu. Nggak ada. Gue cuma even kalau di luar negeri yang setahu gue rada kreatif gitu ya, yang ada tema-temanya gitu, cuma lu tahu gak Gelinas namanya? Belum tahu gue. Jadi Gelinas nih kayak dibuat dari satu jurnalis juga. Itu gue nggak tahu dia dari daerah mana, tapi tuh pada 1 bulan itu restoran disuruh tuker resep gitu. Tuker resep. Jadi terus semuanya dia ngambil yang dari 50 best gitu. Oh, Jadi lucu banget, ada temen gue punya restoran di India, dia kebetulan masuk. Ditukar sama Noma resepnya. Jadi tiba-tiba si Noma kirim ingredients dari Copenhagen yang harus dimasak pakai versi dia lah. Oh wow. Nah dia si Noma nggak tahu lagi dapat restoran dari mana. Dapat resep dari mana gitu, tuker-tukeran, lucu-lucuan. Nah, sebenarnya ini yang pengen kita lihat juga sebenarnya Ray, bagaimana restoran ini juga bisa tadi yang gue bilang ngeguyup gitu loh. Jadi lu tuh berjuang bukan sendirian. Lu tuh berjuang sebagai sebuah ekosistem dan sebuah community gitu loh. Karena ujung-ujungnya adalah ya pergerakan ekonomi daerah itu sebenarnya. Karena kalau kita ngomongin lu sendiri, trust me, lu gak bakal bisa gitu. Karena lu perlu, ini udah emang periodenya adalah kolaborasi gitu kan ya. Itu sih. Iya, gimana lu lihat sekarang? Ya menurut gue gara-gara pandemi juga sih, semua orang susah. Akhirnya semua orang kayak ya udah kita collab ini, collab itu, collab ini. Malah jadi sekarang budayanya udah lumayan jalan. Karena buat gue kolaborasi itu adalah you share the rezeki, but at the same time you also share the risk. Gitu. Itu the beauty of collaboration sebenarnya. Ketika lu sharing risk sebenarnya udah sharing risk, sharing resources, tapi at the same juga sharing rezeki. Buat gue itu adalah the future of working sih, and the future of industry collaboration. Nah lu kan orang yang sangat maksud gue sangat menjunjung tinggi. Kayak kalau gue lihat profil lu nih, kayak inovative thinking, creative thinking. Gitu. How do you get that itu? That how do you do what you do? Ya karena karena background gue adalah marketing sebenarnya Ray. Di marketing itu kita tuh dituntut mau dimanapun industrinya, di mana sektornya orang marketing itu dituntut untuk dinamis, mengerti what's going on out there, kemudian juga jangan-jangan juga bisa prophetic, bisa meramal. Marketing yang bisa meramal tuh marketing yang bakal dipakai gitu. Dia bisa meramal, dia bisa forecasting. Penjualan, tren, ya kan produknya seperti apa. Nah, ini sebenarnya yang menjadi menjadi I won't say core utama, tapi menjadi bagian penting dalam karir gue sebenarnya. Bagaimana kita tuh bisa mengambil whatever happen in your surrounding, kemudian mensintesakan, kemudian mencoba untuk meramalkan apa yang bakal jadi ke depannya. Nah, buat gue caranya gimana sih? Pasti listener pasti kayak gimana sih cara lu baca tren? Ya sebenarnya kayak forecast. Sebenarnya lu mesti ada sekolahnya sih forecasting. Bayar dude. Tapi sebenarnya lu bisa ngelihat pergerakan-pergerakan di komunitas gitu. Segampang misalnya lu ngelihat sekarang kan banyak subcult ya, misalnya komunitas
baking, komunitas misalnya fermentasi, komunitas apalah. Lu ngelihat apa yang terjadi di sana. Kemudian lu kawinin sama kebutuhan masa depan misalnya. Ada kebutuhan, oh iya, in the next 20 years coklat akan hilang misalnya. In the next 20 years fermentasi akan naik lagi. In the next 20 years kita butuh makanan-makanan yang kecil tapi bernutrisi misalnya kayak gitu. Nah, so you kinda mengumpulkan semua, kemudian lu akan jadi sebuah proyeksi lah gitu. Nah, ini yang menurut gue tadi menjawab pertanyaan lo. Ini yang kurang lebih berkontribusi sama bagaimana gue bekerja sebenarnya gitu. Kalau kita ngomongin inovasi, teman-teman F&B adalah orang-orang yang harus berinovasi terus. Iya, either you innovate or die. Exactly. Kita ngomongin konsumen lu tuh adalah konsumen yang bosenan gitu kan ya. Belum lagi ngomongin physical buildingnya, ngomongin produknya, ngomongin apanya. Jadi again, mau dimanapun sebenarnya inovasi itu adalah menjadi core penting yang untuk yang perlu kita punyai sih. Iya. Gitu. Dan apalagi kalau ngomongin dessert ya. Yeah. Dessert kalau di Indonesia, Jakarta deh, at least itu kayak trend after trend gitu kan. Itu kan sekarang croffle dong, of course dong. Gila, buka croffle di mana nggak ada yang nggak ngantri. Kemarin gue baru kayak ada Crowfest. Apa? Crover Festival. Dulu kan zaman tren boba. Itu di Hub Life. Iya. Crowfest. Bali dia Tanot itu event lo. Ya. Iya, gue masuk ke sana. Of course istri gue yang ngajak. Kan. Istri gue yang ngajak hari Minggu gitu kayak Crover Festival. Gue penasaran aja gimana. Gila men, ternyata sebanyak itu yang Crovel dan rame semua. Kayak masing-masing orang ada favorit brandnya gitu. Sebenarnya nothing wrong with that sih Ray. Tinggal lu mau milih yang mana. Sebenarnya ketika lu mau berinovasi, lu mau pilih yang mana? Apakah inovasi lu akan jadi yang sebuah yang fad atau trend based aja atau mau something yang everlasting? Semua orang punya rute masing-masing. Ketika lu udah misalnya kayak es Pamilo gitu ya. Itu kayak cuman 3 bulan. Tapi misalnya lu secara businessman udah mikirin, oh ya ini cuman bisa long lasting selama 6 bulan. Dan my investment ya selama 6 bulan. Gitu aja. Tapi misalnya lu ngambil rute yang lebih evergreen, misalnya gue bikin misalnya onigiri isi rendang gitu. Something yang sebenarnya punya potensi untuk evergreen sebenarnya. Dan your investment SIM-nya, kemudian bisnis modelnya bisa dibikin juga evergreen. Jadi sebenarnya nothing wrong with that. Nothing wrong with apapun, as long as lu mengkalkulasi mana yang fat, mana yang everlasting sebenarnya. Dari banyaknya kayak your field business gitu, karena lu megang marketing ya kan. Kenapa lu masih really involved in the F&B scene? Kan makan waktu lu bro. Dude, F&B give you blood. Gitu, maksudnya kalau kita ngomongin dinamika ya, F&B itu dinamika gila. Ya kan dinamika yang terjadi di Indonesia tuh luar biasa, apa ya, cepet banget gitu loh. Dan dorongnya itu yang somehow keeps you alive gitu kan ya. Lu dipaksa untuk mengetahui apa sih preferensi orang, orang lagi pingin apa sih gitu kan ya. Itu baru segelintir doang. Kemudian juga ngomongin orang tuh belajar bisa berapa sih duitnya gitu kan ya. So banyak banget variabel dan dinamika yang sebenarnya membuat gue tuh tertarik banget, karena buat gue once you manage this particular sector, lu punya amunisi buat ngerti industri lain juga sebenarnya, karena basically makanan duit gitu kan ya, that your day to day gitu kan ya, gitu kan. Almost I would say 50% of your revenue goes to F&B sebenarnya gitu kan ya. Gitu. Jadi ya bener juga. Wow, never thought of it that way. Iya, lu apapun yang lu pasti lu habis buat makan kebanyakan orang ya. Gila. Dan kalau kita ngomongin juga ini misalnya dari sisi revenue PDB misalnya, gitu kan ya. 40% of PDB yang dari sektor kreatif itu dari F&B. So you can imagine betapa besarnya industri ini dan betapa menariknya industri ini dan betapa dinamiknya industri ini sebenarnya. Gitu. 40% dude. Wow. Itu our country revenue ya. Gile, berarti kemarin kedampak keras banget dong tuh waktu lagi pandemi itu. Sektor kreatif adalah sektor yang paling terdampak, but at the same time juga sektor yang paling agile. Gitu. Orang-orang ini adalah orang yang gue bukan bilang kecoa, tapi maksudnya diinjak tapi dia akan terus tahan banting. Jadi
ya orang kayak lu deh gitu kan ya, orang kayak kita deh, maksudnya ditekan ke sana akan keluar ke sana. Jadi itu sangat menarik sebenarnya gitu. That also one of the reason why I love so much working in the creative industry gitu. Wow, iya gue amazed sama yang lu bilang tadi. Apa? Iya, lu bakal spendnya juga ke F&B juga sebenarnya 50% revenue lu akan lu spend. Itu tebakan gue ya, gue gak tahu, ntar mungkin lu bisa Google kan, berapa yang benernya. Jangan-jangan 70% lagi gitu kan. Ya kan? Bisa aja ini kayak kemarin di Twitter bilang, udah gajian saja kita menghabiskan uang di JDW. I don't know. Amin. Jangan nanti persen of your revenue ke JDW, gue gak tahu juga gitu kan. Oke, mungkin lu boleh jualan dulu nih. Sampai kapan JDW-nya? Honestly gue agak lupa sebenarnya. Jadi gue cuman JDW itu berlangsung dari tanggal 24 November sampai 24 Oktober sampai 15 November. Yes. Dan ada kurang lebih 70 merchant yang sudah terpilih. Dan mereka menghasilkan produk-produk yang special only available di JDW. Jadi silakan teman-teman ke Tokopedia untuk melihat lamannya JDW. Itu silakan mau kalap, monggo gitu kan ya. Itu ada ratusan produk. Jadi kebayang kalau cuma 3 minggu ada ratusan produk, berarti lu sehari bisa milih 4-5 dessert gitu kan ya. Ya bus. Habisin semuanya guys. Terus setiap akhir pekan kita punya Tokopedia Play di mana kita menampilkan para celebrity chef. Ada yang demo-demo juga. Demo-demo juga dan para merchant juga. Jadi keseruan itu lumayan 360 ya. Jadi gak hanya lu bisa berbelanja tapi lu juga bisa ketemu sama idola lu kayak Bu Siska Suwitomo kemarin. Yes. Kemudian juga nanti akhir pekan ini juga ada si Vangsani Jita, ada Martin Praja, juga ada merchant-merchant yang favorit. Mereka juga bisa nunjukin bagaimana mereka membuat dessert mereka juga. Jadi going to be it's a very festive sih. Very festive dan yang surprise juga. Ini tahun ke tahun ya penonton kita naiknya gila-gila loh Ray. Last year on average basis we only have like 6,000 viewer per session. Oke. Wow, that's a lot. That's a lot. Tapi this year kemarin Bu Siska aja tuh hampir 20K. Wow. Jadi kami sangat bahagia ngelihat bagaimana publik dan teman-teman itu sangat mendukung kami dan punya tarikan ke kami sebenarnya. So what's next? Kalau begitu? What's next? Ada rencana kalau everything udah goes back to normal, hopefully soon. Lu mau ada bikin offline-nya juga kan? Nah tadi gue bilang, kami melihat bahwa kolaborasi dengan Tokopedia menjadi sebuah salah satu aspek kita bisa sukses sebenarnya. So we want to keep that on the table always sebenarnya. Karena juga orang consumer behavior juga udah mulai bagi nih gitu kan ya antara yang e-commerce sama yang offline. Sekarang malah jadi ciri khas juga kali nanti kayak Exactly. Jadi monggo teman-teman Tokopedia kalau dengarkan kami. tapi we'll see lah. Tapi menurut gue next year kalau memungkinkan we want to do hybrid. Sebenarnya tahun ini juga udah hybrid Ray. Jadi we want to use this year as a size before kita bisa coba hybrid yang lebih besar lagi tahun depan. Nah, yang kedua kalau lu nanya what's next, karena kita sudah punya amanat dari Kemenparekraf, karena kita sebagai kan tadi yang Karisma Event Nusantara, jadi ada amanat untuk menjadikan JDW tidak hanya sebagai platform nasional atau lokal, tapi juga sebagai platform regional. So, we want to take this thing to the next level gitu kan ya. Bagaimana kita juga bisa menjadikan JDW sebagai sebagai salah satu ikon atau platform yang menjadikan Jakarta sebagai culinary hub. Gitu kan. Nah mungkin gimana taktiknya? Ya gue gak tahu apakah ntar next year kita bisa ngundang chef internasional kayak Janice Wong gitu kan ya, kayak siapapun itu. Kemudian juga siapa tahu juga mungkin nanti 2022 tourism sudah dibuka kerannya sehingga mancanegara sudah bisa masuk ke Jakarta. Dan kita bisa bikin sebuah peta gitu kan ya, peta JDW kita bagi-bagi di airport sehingga orang yang datang pada tanggal itu orang bisa jadi destinasi wisata juga. Jadi ya itu sih. Wah man, I mean the industry would love kalau sampai Jakarta as a kayak culinary city gitu sih. Ya ini one of the tool. Ya kan JDW and kayak what you guys are doing gitu. Karena kayak kalau gue lihat yang kayak culinary city tuh kayak Bangkok. Gitu loh. Bangkok kayak dari street foodnya sebenarnya kita juga nggak kalah sebenarnya gitu loh. Apalagi kalau Bangkok udah ada Michelin Star, kita belum ada gitu. Tapi kayak the tools, kayak medianya yang seperti yang kalian lakukan itu kayak akan membantu towards that
Ya kan? Belum lagi Museum Boga. Nah, sebenarnya kalau kita ngomong tadi yang gue bilang kolaborasi intinya adalah is the future. Gue juga ngeliat bagaimana JDW ini bisa berkolaborasi dengan platform lain. Misalnya di bulan November, ini lu mungkin tahu Oktober November adalah bulannya festival. Yeah. Semua tuh di bulan itu. Yeah. Kalau boleh bilang Idea Fest, Bright Spot, Jakarta Fashion Week, dan lain-lain tuh semua di bulan itu. Kebayang gak sih misalnya nanti di satu bulan yang sama, semua tuh berbarengan, kemudian kita bikin misalnya Jakarta Creative Week misalnya. Tuh, kita bikin map, kemudian itu jadikan sebagai event regional, kita ngundang wisatawan. I think that would be super awesome, dude. Awesome. Of course kami gak bisa dibandingin sama yang lain-lain ya. Kami masih anak kecil, cuman kebayang misalnya, of course IDFS, Bright Spot, dan itu mereka sudah melakukan itu. Cuman kalau kita bisa bersinergi, I think that would be, that would be a dream for us, Oh my God. Dream come true. Iya, that would be awesome. Yeah. Wow, sukses lah buat Jakarta Desert Week. Thank you, Ray. Thank you. This time, third time. And thank you for being our media partner as well. No, you're very welcome. Very welcome. Dan thank you banget udah datang ke sini sih. Ya. Gue tuh mau ngundang lu sama Primo. Kan you guys work a lot together kan. Yes. Yoi, tapi lagi sibuk guys. Ya. Lagi akrobat. Oke, sebelum kita close, gue ada little game namanya You Better Know It. Jadi gue akan lemparkan pertanyaan yang lu udah pasti tahu jawabannya. Tentang yourself, nanti lu jawab sebisa lu. Nggak mau jawab nggak apa-apa, boleh bilang pas. Oke. Takut gue. Best advice you ever got? Best advice you ever got? I would say live your life ya. Live your life, as in? Jadi gini, as I grow older gitu kan, gue ngerasa bahwa seringkali kita wasting our time for something yang doesn't matter gitu buat lo. So ketika lo sadar bahwa life ini mungkin agak sedikit klise, tapi ketika you reach my age, I'm 40 by the way. Okay. Gitu. Lo sadar bahwa life is too short to untuk lu buang-buang gitu. Banyak sekali hal yang sebenarnya lu bisa yang you put yang energi lu tuh lebih worth it untuk diarahkan ke sana gitu. Rather than on nitty-gritty yang gak penting. Dan buat gue ya udah itu sih. Kalau menurut gue yang paling gak ada gunanya worry. Ya itu sih maksud gue. Iya. Jadi maksudnya live your life equal to worry less lah. Iya. Gitu kan. Karena gue orangnya cukup banyak worry. Apalagi ketika gue bilang gue di komunikasi gitu kan. Itu dude, gue tuh dulu tuh kerja sebagai crisis management. Itu isinya adalah worry semua. Gimana kalau gue diculik? Gimana kalau mobil gue kebakar? Gimana kalau gini? Itu list gue bisa panjang banget. Tapi semakin gue kesini, I think we need to, udah hilang-hilang aja. Dan worry takes so much energy. Exactly. Worry. Terus most of the time kayak begitu apa yang lu worryin lu udah lakuin kayak ngapain gue semalaman sampai gak bisa tidur gitu. Exactly. Okay, next question. Worst advice you ever got? You are special. You are special, so you're not special. Dude, you are the same. You need to work your ass off. Exactly, work hard. Jadi kadang-kadang ketika lu dibilang you're special, sometimes lu ngerasa you are entitled of something. Oh, sekarang banyak banget tuh yang begitu gue. Jadi kadang-kadang sometimes most of the time you need to also understand bahwa basically kita semua sama. Gitu. Kita punya sama, kita punya, we have the same access, we have the same opportunity. You need to prove yourself. Gitu sih. Okay. No one is more entitled to of something to compared to anyone. Setuju. Nah, karena ini lagi Jakarta Desert Week, the best dessert you ever eat during JDW. Yes. Ayo lo. Gue boleh dua gak? Boleh lah. 3 juga boleh. Gue suka ginchu sama namelaka. Oh my God. Tapi sayangnya namelaka tahun ini gak ikutan. Karena Joannya lagi hamil. Tapi we are hoping to see them next year ya, Joanna dan Ivan ya. But ya, gue suka semuanya. Trust me, karena basically without dikirimin pun gue sama Primo, gue beli semuanya. Gitu. Gue beli semuanya dan gue cobain dan semua tuh punya, lu bisa ngerasain passionnya, lu bisa ngerasain cintanya, lu bisa ngerasain, ketika lu bisa ngerti kan ketika lu makan dan lu tahu orang itu bikinnya sepenuh hati. Yes. Kayak kemarin ada yang si Duka Megen, dia bikin dessertnya pakai lukisan tangan. Iya, gue lihat tuh. My God. Gue ngeliatnya mau nangis men, karena dia gila.
dude ini dan lu you can tell that ini full of passion dan compassion dan love gitu. Tapi kalau ditanya apa yang menjadi favorit, gue suka banget Gincu sama si Namel Aka sih. Karena alkoholnya. Hah? Karena alkoholnya. Namel Aka gak ada alkohol? Enggak, Gincu. Oh Gincu ya? Kalau kemarin, gue yang tahun ini belum. Tapi yang kalau kemarin gue yang Pipiltin tuh yang bikin sepatu. Oh iya, that's cute. That's so interesting konsepnya menurut gue. Dan tanaman-tanamannya itu ya. Yes, dan begitu dimakan gila. Gue nggak begitu nyari kalau coklat, tapi that one is really good. Nggak terlalu manis. Oke, next. Oh masih ada? Oh masih ada, boleh dong. What success means to you? To feel complete ya. Gitu. Karena seringkali orang ngerasa bahwa sukses itu indikatornya adalah it's a checklist. Rumah 2 tingkat, mobil ini is a checklist. Tapi seringkali without having those things aja lu kadang-kadang lu feel complete. Dan I've been there before, di mana gue juga gak punya apa-apa tapi I feel complete. Maksudnya gue punya 2 orang udah punya anak pudel gitu kan ya. Just a small apartment. Tapi I feel complete. Buat gue itu indikator sukses sih. Ketika lu udah ngerasa, lu udah sepenuhnya sebagai seorang manusia, lu bisa berkontribusi, gitu kan ya. Karena what is human without having the chance to contribute? Yes. Lu belum fulfill diri lu sebagai manusia ketika lu belum contribute. Itu buat gue ya. Gitu. Jadi buat gue, ketika lu bangun tidur dan lu ngerasa lu complete, itu I think that's you are there, you are success. Gue itu the first time I feel that contributing itu through this podcast sih. Gue kayak, which is gue surprise. Gue gak pernah mikir kayak gue ada kerja di luar kitchen gitu. Jangankan bikin YouTube gitu loh. Tapi kayak ternyata kalau misalnya dari DM Instagram atau YouTube comments yang kayak, woi thank you loh. Thank you ya. Kayak udah bikin nge-highlight nih F&B gitu loh. Akhirnya ada nge-highlight orangnya gitu loh. Kayak wah itu kayak gue feel like I contribute something to the industry gitu sih. I think menurut gue this kind of podcast itu penting sih Ray, karena yang tadi gue bilang jarang sekali ada platform memberikan highlight buat teman-teman di industri ini gitu kan ya. Walaupun ada itu sifatnya sangat ad hoc. Ya kan festival kemudian itu lagi orangnya gitu kan. Not that I against certain individual tapi di luar sana tuh banyak teman-teman di kitchen yang yang punya passion, yang punya kontribusi, yang punya punya amunisi banyak banget yang bisa di-share sebenarnya dan nggak cukup sebuah festival untuk meng-highlight mereka. Butuh banyak sekali festival, butuh banyak sekali podcast. One of them is you, so thank you. Oh, no problem. Jadi kayak gue juga mau ngomong dari yang gue podcast sama Jakarta Dessert Week aja. Gitu kan ranging dari Will Goldfarb sampai ada Pipiltin, Tria of course, Kevindra itu of course gitu kan. Terus dari tenan-tenannya ada yang kayak brownies gitu, jualan brownies. Tapi kayak ceritanya aja so interesting how finally become kayak one of the most successful brownies in town gitu kan. Gimana struggle-nya gitu dan bisa menginspirasi banyak orang sih. Ya, itu menarik banget ngelihat bagaimana teman-teman ini itu kalau lu punya kesempatan untuk menggali mereka lebih jauh ya. Jadi they are beyond their food sebenarnya. Food itu hanya represent their a part of them aja sebenarnya. Tapi kalau lu coba untuk coba get to know them, amazing their story is like kadang-kadang lu bisa nangis gitu kan. Maksudnya mereka bisa ya ninggalin pekerjaannya hanya untuk ini gitu kan ya. Iya, ya itu kan? Yang gue respect banget sih. Exactly kayak mereka udah making money ratusan juta loh dari pekerjaan mereka sebelum, tapi mereka akhirnya ke dapur dan bikin kue sus misalnya gitu kan ya. So that kind of inspiration yang bikin lu hidup, yang bikin lu tahu bahwa hidup itu menyenangkan sebenarnya, dan again dessert is happiness. Of course. Mantap. That's a great way to close this podcast. Thank you banget Gupta. Thank you Ray. Udah datang. Thank you JDW again for trusting us to become one of the media partners. Semoga sukses. Amin. Acaranya. Dan makin besar lagi tahun depan. Amin. Thank you Ray. Oke, guys. Thank you very much guys buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Follow Instagram Jakarta Dessert Week, atau kalau mau jajan
ketik aja JDW either di Instagram atau Tokopedia, nanti keluar semuanya. Follow Instagramnya Gupta, boleh nanya-nanya tentang marketing atau bisnis. Boleh. Karena dia karirnya luar biasa deh. Kalau ngomongin satu-satu bisa 10 jam podcast. Thank you Ray. Oke, so thank you very much guys. Jangan lupa subscribe di YouTube channel kita di Ray Jensen Radio. Kita juga ada di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan Anchor app. For further updates, please check out our Instagram at Ray Jensen Radio. Thank you very much. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you.